Okay, good morning, student. Good morning. Morning. Good morning, Mom. Apa kabar semua? I'm good. Baik, Ibu. Oke, puji Tuhan. Terima kasih atas partisipasinya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana penggunaan do dan das dalam pertanyaan dan kalimat pertanyaan dan kalimat negatif. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, saya memberikan salah satu dari teman yang mau bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Oke, jika tidak ada teman yang mau bersedia, saya memberikan kesempatan. Ini ya. Iya. Henderina Makesa bisa Ya, bersedia untuk Ibu? ini Henderina Makesa bisa bersedia untuk pimpin doa. Oh, bisa Ibu, bisa. Oke, baik. Guys, sebelum kita melakukan belajar kita di saat hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas tuntunan penyertaan-Mu sehingga kami sudah ada dari malam hingga pagi ini kami sudah ada dalam siaran dan di saat ini juga Tuhan kami mau melakukan kegiatan aktivitas belajar mengerti untuk itu mengenalkan tuntun pimpin serta kami hingga dari awal pertengahan hingga pada akhirnya belajar kami belajar dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih Henderina Makesa yang sudah pimpin kita dalam doa. Oke, seperti yang tadi sebelum kita mulai dengan doa, saya sudah katakan topik materi kita pada hari ini yaitu the use of do and does. Penggunaan do and does dalam kalimat tanya maupun kalimat negatif. Mungkin di sini ada dari kalian yang sudah pernah mendengarkan kata do and does atau belum pernah? Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, bisa salah satu orang menggambarkan kata do and does itu seperti apa? Saya bisa. Iya. Kata do digunakan untuk I, you, we, they. Sedangkan does digunakan untuk it, she, dan he. Kata do digunakan untuk orang yang lebih dari satu, sedangkan does digunakan untuk satu orang. Terima kasih. Mungkin salah atau bagaimana? Oke, betul sekali jawaban dari Yunri, dan mungkin ada lagi teman yang mau menggambarkan kata do and does itu seperti apa. Saya mempersilahkan. Oke, baik. Jika tidak ada, saya akan menjelaskan. Kata do and does merupakan kata bentuk pertama atau verb one, di mana kata do itu dia bentuknya lebih dari satu, jumlahnya lebih dari satu, seperti yang tadi Yunri katakan. Kata do itu dia jumlahnya lebih dari satu atau subjeknya lebih dari satu. Sedangkan kata does itu tunggal. Misalnya seperti she, he, dan it. Sedangkan kata do seperti I, you, and we. Nah, contoh kata di sini seperti cars atau mobil. Nah, di sini cars berarti mobil-mobil, berarti
dia lebih dari satu sehingga dikatakan do. Sedangkan kalau das seperti fathers, mothers, nah itu kan tunggal sehingga dikatakan das. Apakah penjelasan seperti ini teman-teman bisa menangkap atau bagaimana? Oke, baik Bu. Ibu bisa memberikan contoh begitu supaya kita lebih mengerti lagi. Iya. Punya ada contoh kalimat di slide berikutnya. Oke, Oh, kalau saya Ibu, sorry. Ibu yang do itu yang di bawah S ya, example itu yang cars yang children tuh harus pakai S atau hanya children sah, karena kalau pakai S tuh dia lebih dari satu. Atau bagaimana Ibu? Kalau children itu kan anak-anak. Kalau kecuali child tidak tambah apa ke child berarti itu anak. Kalau children berarti anak-anak sehingga dikatakan do kan lebih dari satu anak-anak. Atau bagaimana? Berarti itu tidak tambahkan S di belakang kok Ibu. Yang children Iya. kan? Iya. Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Oke, nah seperti yang tadi Henderina Makeso minta contoh kalimat. Nah di sini sudah ada bagaimana membuat kalimat tanya dengan do maupun das. Nah, do maupun das ini kita buat kalimat tanya atau kalimat negatifnya menggunakan simple present tense, di mana contoh dalam kalimat tanya, misalnya seperti, do you speak English? Dalam bahasa Indonesianya, apakah kamu bisa bahasa Inggris? Kamu bisa berbahasa Inggris? Nah, di sini kata do itu dia harus ada sebelum kata subjek. Sehingga dan kata dalam kalimat negatifnya dia menjawab kembali pertanyaan di atas. Do you speak English? No, I do not speak English. Berarti kata do ini dia harus berada sebelum kata not. Bagaimana? Apakah kalian menangkap atau bagaimana? Ini masih ada dalam tahap membuat kalimat tanya dalam do maupun das. Misalnya ini jika pakai das maupun do, kata das maupun do ini dia harus berada sebelum subjeknya. Maksudnya seperti apa bahasa Indonesia misalnya seperti ini, apakah kamu berbahasa Inggris? Berarti kata kamu atau you ini dia harus ada, maksudnya dia harus berada setelah kata do. Apakah teman-teman mengerti atau bagaimana? Iya, bisa dipahami. Mengerti, Ibu, lanjut sudah. Nah, ini pada bagian ketiga ini bagaimana penulisan pertanyaan yang benar dalam kalimat tanya dan kalimat negatif. Perhatikan rumus berikut. Rumus dalam kalimat tanya. Do or does plus subject plus verb or object plus adverb. Contohnya, misalnya seperti does the car come on time every day? Dalam terjemahan bahasa Indonesia, apakah mobilnya datang tepat waktu? Berarti subjeknya adalah car. Berarti car berarti mobil, berarti dia cuma tunggal atau satu saja. Nah, kira-kira dia ini termasuk do atau does? Kan tunggal.
Das, Ibu. Dalam das. Oke, kita masuk pada rumus negatifnya, kalimat negatifnya. Rumusnya adalah subject plus do or does plus not plus verb plus object plus adverb. Example, Ipang does not bring to Jumi flowers. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, Ipang tidak membawakan bunga untuk Jumi, di mana Ipang cuma sendirian. Dia misalnya Jumi menemukan hari ulang tahun atau hari perayaan apa, Ipang tidak membawakan bunga untuk Jumi. Nah, di sini Ipang sendiri, misalnya kita semua membawakan bunga untuk Jumi, tapi Ipang dia sendiri yang tidak membawakan bunga untuk Jumi. Nah, di situ kita memakai ini do atau does dalam kalimat ini. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, seperti kata do itu untuk dia lebih dari, subjeknya lebih dari satu, sedangkan kata does itu tunggal. Jadi kira-kira contoh kalimat ini dia termasuk do atau does? Untuk Ipang dia termasuk das karena dia laki-laki, jadi dia kata ganti subjeknya itu he does. Iya, betul. Oke, terima kasih. Oke, akan ada contoh kalimat selanjutnya. Nah, ini adalah contoh terakhir. Contoh terakhir, example, Ipang and Mingus do not bring to Jumi flowers. Ipang dan Mingus tidak membawakan bunga untuk Jumi. Di mana di sini subjeknya lebih dari satu, berarti jelas kita menggunakan do. Karena subjeknya Ipang dan Mingus, berarti itu sudah lebih dari satu. Sedangkan tadi contoh kalimat yang pertama berarti Ipang sendirian, berarti itu does. Bagaimana teman-teman? Apakah dimengerti? Mengerti, Ibu. Mengerti, Ibu. Oke, terima kasih karena sudah mengerti. Selanjutnya, mungkin ada teman-teman yang mau memberikan kesimpulan dari penjelasan materi saya mempersilahkan. Oh ya, saya mau menginformasikan kalau saya ada membuat soal untuk kalian semua setelah pertemuan